Telaga Warna merupakan salah satu objek wisata yang terkenal di daerah Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kawasan Taman Wisata Telaga Warna ini menawarkan panorama alam yang masih sangat asri. Telaga ini mempunyai air yang sangat jernih dan berwarna-warni. Sebenarnya ini disebabkan karena dalam telaga tersebut banyak ditubuhi oleh berbagai jenis ganggang yang berwarna-warni, sehingga ketika sinar matahari atau bulan jatuh di atas telaga air akan memantulkan warna-warni yang indah seperti pelangi. Oleh karena itu, telaga ini diberi nama Telaga Warna. Tetapi di balik telaga yang indah ini terdapat sebuah legenda yang diakui oleh masyarakat setempat. Sebelum kita ke legenda, jangan lupa untuk dukung selalu channel Soma Channel ini dengan cara like dan subscribe. Kita lanjut ke sejarah asal-usul Telaga Warna. Zaman dahulu ada sebuah kerajaan di Jawa Barat bernama Kutatangguhan. Kerajaan Kutatangguhan merupakan kerajaan yang sangat makmur dan sangat damai. Rakyatnya hidup tenang dan sejahtera karena dipimpin oleh raja yang sangat bijaksana. Raja Kutatangguhan bernama Prabu Swartoloyo dan permaisurinya bernama Ratu Purbamana. Raja dan ratu sangat bijaksana sehingga kerajaan yang dipimpin makmur dan tentram. Semua sangat menyenangkan. Sayangnya Prabu dan istrinya belum memiliki momongan, sehingga membuat pasangan kerajaan itu sangat sedih. Penasihat Prabu menyarankan agar mereka mengangkat anak, namun Prabu dan Ratu tidak setuju. Raja dan Ratu mengatakan, "Buat apa kami? Anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat." Ratu sering murung dan menangis. Prabu pun ikut sedih melihat istrinya. Lalu Prabu pergi ke hutan untuk bertapa. Di sana sang Prabu terus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian keinginan mereka terkabul. Ratu pun mulai hamil. Seluruh rakyat di kerajaan itu senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian Ratu melahirkan seorang putri yang bernama Gilang Rukmini. Penduduk negeri pun kembali mengirimi putri kecil itu aneka hadiah. Bayi itu tumbuh menjadi anak yang lucu. Belasan tahun kemudian ia sudah menjadi remaja yang sangat cantik jelita. Prabu dan Ratu sangat menyayanginya. Mereka memberi putrinya apapun yang dia inginkan. Namun itu membuatnya menjadi gadis yang sangat manja. Kalau keinginannya tidak terpenuhi, gadis itu akan marah. Ia bahkan sering berkata kasar. Walaupun begitu, orang tua dan rakyat di kerajaan itu sangat mencintai sang putri. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan. Dan Prabu mengatakan kepada toko perhiasan itu, "Tolong buatkan kalung yang sangat indah untuk putriku." Dengan senang hati yang mulia, sahut ahli perhiasan tersebut. Ia lalu bekerja di sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati,
Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja tersebut. Tibalah hari ulang tahun sang putri. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Putriku tercinta, hari ini berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak, kata Prabu. Dengan disaksikan oleh seluruh rakyat Ketangguhan, raja menyerahkan kalung itu kepada putrinya. Ananda, terimalah kalung ini sebagai tanda cinta seluruh kerajaan Ketangguhan untukmu, kata raja dengan rasa penuh haru. Ayah, ibu, kalung seperti ini kalian bilang bagus. Di mana bagusnya? Teriak sang putri sambil melemparkan kalung tersebut hingga hancur di lantai. Semua orang yang hadir terdiam menyaksikan peristiwa itu. Tak ada yang bergerak atau berbicara sedikit pun. Semua seperti membeku. Sungguh sangat menyedihkan hati, bukan saja raja dan permaisuri, tetapi juga seluruh rakyat Ketangguhan yang melihat perilaku sang putri. Dalam keheningan itu, terdengarlah permaisuri berkata kepada anaknya sambil menangis, "Teganya kau putriku, kami sudah salah terlalu memanjakanmu, sehingga kau tidak punya rasa terima kasih." Itu sungguh mengejutkan, tak seorang pun menyangka putri akan berbuat seperti itu. Tak seorang pun berbicara. Suasana hening. Tiba-tiba meledaklah tangis Ratu Purbamana. Dia sangat sedih melihat kelakuan putrinya. Akhirnya semua pun meneteskan air mata, hingga istana pun basah oleh air mata mereka. Mereka harus menangis hingga air mata mereka membanjiri istana. Dan tiba-tiba saja dari dalam tanah pun keluar air yang deras. Makin lama makin banyak, hingga akhirnya kerajaan Ketangguhan tenggelam dan terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Di hari yang cerah kita bisa melihat danau itu penuh warna yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga. Itulah asal-usul dari telaga warna yang ada di Bogor, yang ada di Puncak Bogor, Jawa Barat. Ada banyak pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut, bahwa kita tidak boleh memanjakan anak terlalu berlebihan, karena nanti ada hal yang negatif atau tidak baik untuk anak tersebut, menjadikan anak itu manja. Oke teman-teman, itulah asal-usul dari telaga warna yang sangat mempesona dan sangat indah sekali untuk dijadikan tempat wisata untuk hari libur kalian. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.